Saudara lihat baik-baik. Kalau sekarang di tempat ini misalnya ada tanaman semacam ini, ada bunga, ada daunnya. Orang tua dan anak, itu kalau kita mau lihat secara alamiah, kalau tadi psikologis, buddhistis, lah ini naturalis. Supaya sedikit beda lah maksud saya itu. Saudara, kalau kita lihat pohon, batang pohon itu adalah orang tua. Cabang pohon itu adalah anak. Tunas itu adalah anak. Saudara yang langganan majalah pepohonan tentu tahu bahwa kalau sekarang ada tunas itu adalah sesungguhnya adalah anak dari pohon itu. Sehingga kalau kita potong, kemudian kita rawat dengan baik, ditebarkan di tempat lain, dia akan tumbuh lagi. Ya, kan begitu kan? Bisa bayangkan? Pernah lihat pohon? Karena belum tentu loh. Sekarang kasus-kasus di kota itu ayam saja belum pernah lihat. Ayam lihatnya di mana? Di televisi, Discovery Channel. Sehingga kadang-kadang orang konsepnya kucing, kemudian tikus bisa naik sepeda motor. Ya, karena nontonnya di televisi Tom and Jerry. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lalu berpikir pohon itu batang adalah orang tua kita. Cabang ini adalah anak. Anda perhatikan baik-baik. Cabang itu walaupun kecil, dia memiliki seluruh kualitas batang pohon yang besar. Tanpa pencangkokan, kalau batang pohon ini mangga, maka pasti cabangnya, apa itu? Cabangnya pasti apa? Batang mangga. Bukan mangga, karena tumbuhnya mangga itu setelah ada bunganya dulu. Ini mana ada batang pohon langsung mangga? Ini jelas belum pernah lihat tanaman kok. Nah, saudara-saudara, jadi ini batang pohon mangga. Hati-hati, makanya kalau jawab hati-hati, dengar pertanyaan baru jawab. Ini butuhnya komunikasi. Maka matakan saya lihat dulu yang ngantuk-ngantuk di bagian mana, kan saya amati dulu supaya ngantuknya hilang. Ya, nah, jadi sekarang kalau di sini ada batang mangga, batang pohon mangga, maka kemudian tunasnya ini adalah tetap tunas pohon mangga. Tidak mungkin tunasnya itu pohon durian. Oleh karena itu secara alamiah tunas ini membawa seluruh sifat yang ada di pokok batangnya. Dan pada saatnya nanti tunas ini akan menyambung kehidupan dari pokok batangnya. Oleh karena itu saudara, kalau pohon memang tidak mengajarkan apa-apa, dia diam saja, dia menyedot makanan yang cocok, maka akhirnya tunasnya ini nanti akan tumbuh sesuai secara alamiah. Kulitnya sama, kemudian batangnya kekerasannya sama, kemudian daunnya sama, buahnya sama. Tidak bisa buahnya itu kemudian balelo. Tahu balelo? Menentang alam. Ini mangga, kemudian ini batangnya ya batang pohon mangga, kemudian daunnya juga tapi keluarnya langsung buah durian. Tidak mungkin. Nah, senakal-nakalnya anak sebetulnya dia tetap punya kualitas orang tuanya. Sehingga kalau orang mengatakan anak ini nakal nih, anaknya siapa? Oh, pantas bapaknya itu.
Tidak mungkin lewat, karena itu tadi Suhu sudah mengatakan bahwa dibacakan tadi tugas anak itu adalah menjaga nama baik orang tua. Kenapa? Karena batang ini tetap tidak bisa lepas dari pokoknya. Secara alamiah tidak ada pendidikannya, tetapi secara manusiawi, kalau tadi dikatakan pohon tadi menyerap sari-sari tumbuhan, sari-sari tanahnya untuk tumbuh, maka sekarang sari tanah ini adalah hal-hal yang dipilih oleh orang tua untuk cocok kepada anaknya. Maka tadi dikatakan oleh Suhu juga, memilih hal yang baik, memberikan anak hal yang baik, dan memisahkan anak hal yang buruk. Tadi dengar nggak penjelasan Suhu seperti itu? Dengar nggak? Enggak. Dengar enggak? Jangan bohong loh, ini di depan Suhu loh. Narasumbernya belum beranjak dari tempat duduknya loh ini. Dengar nggak tadi? Nah, mengajarkan yang baik dan buruk, kalau ditanya lagi, baik menurut siapa? Karena baik di sini belum tentu baik di sana. Buruk di sini belum tentu buruk di sana. Nah, inilah pemilihan yang kalau dalam tumbuhan menyerap sari tanah itu yang sesuai. Kalau teratai menyerap dari lumpur. Tapi kalau pohon mangga yang menyerap dari tanah, pohon mangga dicelupkan air dia tidak akan hidup. Dan kalau batangnya nggak hidup, anaknya juga nggak hidup. Oleh karena itu pemisahan baik dan buruk ini nilai moralitas. Kemudian kalau di dalam Dharma dikatakan yang baik itu adalah ketika Anda melakukan dan Anda tidak timbul penyesalan jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kalau hal yang buruk ketika Anda melakukan, Anda sudah akan kepikiran terus. Seperti ngerepek misalnya, nyontek. Saudara mahasiswa, nyontek. Itu nanti pasti menimbulkan kegelisahan, kecuali yang sarafnya sudah agak konslet. Karena mau nyontek gini aja mesti noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri. Tidak ada yang tahu. Nah, baru keluar. Padahal dirinya kan tahu, tapi karena dirinya sudah dianggap bukan manusia juga, akhirnya tidak ada yang tahu. Kalau sudah begitu, ini pasti bukan perbuatan benar. Kenapa? Karena orang tua kita sebagai pokok pohon yang besar sudah memilihkan sari-sari makanannya, sari-sari kemoralannya, sehingga dia bisa memberikan bekal kepada kita. Nak, ini bukan yang baik, ini bukan yang buruk. Ini adalah secara alamiah kita bisa memahami itu. Saudara-saudara, ketika batang pohon yang besar ini ditebang, maka yang kecil juga berpotensi mati, walaupun tidak selalu demikian. Sebaliknya ketika tunas ini dipotong, kadang pohon yang besar ini pun butuh waktu lama untuk bisa menumbuhkan tunas yang baru. Sama dengan manusia, saudara. Ketika orang tua kita disakiti, kadang sebagai anak protes. Anda kalau orang tuanya disakiti, kira-kira protes atau tidak? Disakiti tetangga, diomelin tetangga, tapi Anda mah mengatakan, biarin saja, biar rasain tuh orang tuaku. Kalau perlu aku tambahin lagi. Saya kira tidak begitu. Kenapa? Karena Anda sebagai anak, Anda adalah bagian dari pohon, pokok pohon yang besar. Tapi sebaliknya ketika Anda sebagai anak, kemudian Anda disakiti, orang tua itu juga akan sedih. Dalam banyak kasus, saudara, karena saya bukan pelaku rumah tangga, beda tuh rumah tangga dengan keluarga tadi ya. Saya bukan pelaku rumah tangga, tetapi saya sering bertemu dengan orang-orang yang sudah berumah tangga. Mereka mengatakan, Bante, saya kalau marah, saya emosi, saya pukul anak saya.
tapi akhirnya saya menangis sendiri. Pernah pengalaman seperti itu Anda jumpai? Pernah? Ya, pukul sendiri, dihajar sendiri, sampai benjol kepala anaknya, dihajarkan dengan pintu, tapi akhirnya orang tuanya menangis sendiri. Kenapa saudara? Karena ini adalah batang pohon. Sebagian dari dirinya ada di situ. Sebagian dari anak ada di dalam orang tua. Karena itu ketika orang tua menyakiti anak, kecuali mereka yang memang sudah berubah cara berpikirnya, dia akan menderita sekali. Tapi kalau yang sudah berubah cara berpikirnya, alias punya kelainan jenis apa nanti tanya kepada Ibu Miska, itu yang akan bahagia di atas penderitaan anaknya. Rasain tuh saya tendang, rasain tuh saya gampar, rasain tuh saya bacok, rasain tuh saya pecel. Itu adalah orang tua yang kelainan. Tapi kalau orang tua yang normal-normal, dia merasa ada sebagian dari dirinya yang nempel di anak. Kalau sudah demikian, saya tidak ingin menyakiti anak saya. Tapi saya akan mengajarkan dia untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga tidak ingin dunia luar menyakiti anak saya. Karena itu saya ajarkan anak saya tata tertib, disiplin, sopan santun, seperti makanan yang diserap oleh akar-akar batang pohon yang besar. Saya pilihkan jenis yang tertentu supaya anak saya menjadi bisa bertahan di dalam masyarakat. Demikian pula saya turunkan beberapa aturan-aturan kemoralan, aturan-aturan dasar di dalam keluarga, aturan-aturan dasar di dalam hidup bermasyarakat, supaya anak saya mampu bertahan di luar sana ketika dia harus bergaul dengan orang lain. Makanya saudara, ketika tadi misalnya dikatakan oleh Ibu Miska, ada satu contoh tadi, yang orang tua dikasih mangkok yang tidak mudah pecah karena tangannya sudah goyang terus, sehingga daripada mangkoknya pecah, daripada makanannya bertebaran kemana-mana, kemudian dikasih posisi tempat yang lain. Saudara-saudara, anak kecil itu mendidik orang tuanya, karena perilaku seperti itu tidak layak diterima di masyarakat luar. Mungkin hanya pantas dalam keluarga sendiri, tapi tidak pantas sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai seperti inilah, karena anak dan orang tua adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka sesungguhnya anak dan orang tua saling mengajar, saling mendidik, saling belajar. Maka kalau tadi Suhu sudah menutup pembicaraannya dengan 2 menit korup tadi, katanya Suhu kan korupsi mau 2 menit lagi. Saya tidak tahu nih sudah berapa menit juga kelebihannya, ajar terus karena jam saya sudah pas rusak juga. Jadi tadi kan Suhu menutup dengan 5 peranan tadi. Ya, bisa ada peranan sebagai teman, peranan sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai bos, sebagai pembantu, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, kebudayaan tempat mereka bertinggal, supaya kita bisa diterima di dalam masyarakat. Karena dengan demikian, maka kita nanti hidup bermasyarakat itu bisa lebih nyaman. Tidak lagi terjadi ganjelan karena menjadi orang yang aneh. Ya, nah karena itu sebagai orang tua pun Anda harus membuka diri untuk kadang harus belajar dari anak. Apalagi anak-anak yang sudah pada kuliah, apalagi kuliahnya di Tarumanegara yang hebat sekali ini, tentu orang tua harus mulai mendengar, oh anakku ngomong apa ya. Memang dulu anak Anda pernah berada di dalam perut Anda, pernah kecil sehingga muat di perut Anda. Tetapi anak Anda itu sekarang sudah dewasa, anak Anda sudah menjadi batang yang besar juga. Mungkin sudah ada cabang lagi, mungkin sudah ada ranting lagi, dan mungkin anak Anda itu juga sudah berkembang, sudah mempunyai buah juga yang lain lagi. Kalau sudah demikian saudara, sudah layaknya juga orang tua membuka diri untuk belajar dari anaknya. Tapi sebaliknya anak juga selalu terbuka untuk mendapat kritikan dari orang tua, belajar dari orang tua, karena
apa saja yang disampaikan orang tua sebetulnya adalah karena dasarnya cinta kasih, karena merasa satu kesatuan sebagai satu batang pohon dan juga cabangnya. Inilah yang mungkin saya perlu sampaikan sebagai dasar kenapa kita perlu komunikasi, kenapa kita perlu teladan, percontohan, kenapa kita perlu membagi tugas anak dan tugas orang tua, karena kita dengan orang tua sesungguhnya tidak bisa dipisahkan, ada nilai-nilai yang kita harus pelajari dari orang tua, tapi juga ada peningkatan kualitas diri di dalam masyarakat. Kalau masyarakat kita dan masyarakat di tempat-tempat lain itu ada peningkatan kualitas diri, saling mau terbuka, orang tua dengan anak saling memberi dan saling meminta atau saling belajar, maka terbentuklah satu negara yang masyarakatnya terbuka wawasannya untuk saling belajar.